Oke teman-teman ya, kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor atau DMM Channel ya. Nah, jadi video kali ini saya akan memberikan perbedaan plus minusnya antara karburator jenis seperti ini ya. Hampir mirip dengan karburator potong rumput ya. Biasa orang menyebutnya itu karburator potong rumput dan di sini karburator membran. Nah, apakah bisa dipakai teman-teman ya ketika mesin spray atau mesin semprot menggunakan karbu jenis seperti ini dipakaikan ya, dipasangkan karburator untuk mesin potong rumput. Nah, jawabannya adalah bisa ya, sangat bisa karena saya sudah mempraktekkan di video-video sebelumnya itu bisa. Nah, kenapa saya itu memakai karburator potong rumput? Kenapa saya itu memakai karburator potong rumput seperti ini itu ke karburator ini ya, untuk mengganti karburator seperti ini. Nah, ini kita bahas kekurangannya dulu. Kekurangan karburator TU26 seperti ini itu adalah jenis karburator yang gampang rusak ya. Kenapa saya katakan gampang rusak? Nah, tuh fakta membuktikan bahwasanya saya sudah dapat satu kardus seperti ini ya. Belum yang saya jual, belum yang saya simpan di kardus mana lagi ya, berserakan tuh ya. Jadi fakta itu membuktikan di lapangan bahwasanya karburator seperti ini atau karburator membran atau jenisnya TU26 itu lebih banyak penggantian satu set seperti ini. Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya kenapa saya menggantinya satu set ya. Yang jelas masalahnya adalah banjir. Oke. Tapi kita bahas dulu untuk minusnya. Wes, fakta membuktikan bahwasanya karburator TU26 seperti ini itu memang gampang rusak ya. Umurnya sekitar 1 tahun, 2 tahun ya. Bahkan ada juga yang nggak sampai 1 tahun dia juga sudah rusak lagi. Nah, tapi kebanyakan rata-rata itu hampir 1 tahun, 2 tahun, wes sekitaran itulah umurnya. Ya, tergantung kita seberapa panjang untuk proses pemakaian penggunaan mesinnya ya. Nah, kekurangannya gampang rusak, guys. Kemudian kekurangannya karburator seperti ini atau karburator potong rumput itu kekurangannya ketika kita melakukan penggunaan mesin itu banyak tangki sekitar 15, 16 sampai 20, pokoknya puluhan tangki ya. Karburator seperti ini atau karburator jenis potong rumput itu konsumsi bahan bakarnya itu lebih banyak. Nah, konsumsi bahan bakarnya lebih banyak atau bahasa gampangnya itu lebih boros karburator seperti ini daripada karburator TU26. Tetapi dengan catatan cara penyetelannya itu kita maksimalkan untuk meminimalisir tingkat keborosannya. Tetapi yang jelas meskipun seirit-iritnya karburator potong rumput seperti ini itu akan lebih banyak konsumsi bahan bakarnya daripada karburator membran. Nah, mungkin ini menurut saya ya. Menurut saya pengkabutan daripada karburator ini, kedua karburator ini, pengkabutan bahan bakar itu lebih sempurna yang punya jenis membran ini atau jenisnya TU26. Itu pengkabutan bahan bakar itu lebih sempurna. Nah, itu ya. Lalu kemudian kalau kita hanya memakai aplikasi spray tangkinya itu hanya sekitar di bawah 10 tangki, itu masih dikategorikan tergolong irit. Karena kenapa? Konsumsi bahan bakar katakan 1 liter ya, 1 liter untuk kisaran 8 tangki itu kalau kita nyemprot itu cabai bisa kisaran sekitar 6.000 tanaman ya. 8 tangki itu sekitar 6.000 tanaman, 5.000 ke atas itu masih mampu. Tergantung umur tanamannya ya. Kalau semakin tanamannya itu semakin rimbun atau semakin banyak, yang jelas kita lambat untuk jalannya, maka konsumsi obatnya dan juga bahan bakarnya akan semakin banyak juga. Nah, saya tidak saya tidak mengingat-ingat seberapa banyak kalau 1 liter untuk karburator jenis ini itu dipakai beberapa tangki, karena itu terkait daripada tingkat kita menyetelnya
dan juga tergantung jenis mesinnya dan juga tergantung tanamannya. Makanya saya kenapa asumsikan, nah fakta di lapangan itu adalah saya yang informasinya itu didapat daripada petani. Karena kadang petani itu nggak punya hanya satu mesin saja ya. Kadang ada 3, ada 2 dengan jenis karbu yang berbeda. Nah, dia yang menyampaikan ke saya atau petani yang menyampaikan ke saya atau ke bengkel itu kebanyakan lebih boros yang di sini, yang karburator seperti ini. Ada juga yang menyatakan bahwanya karburator seperti ini itu tidak terlalu boros. Ya kita tinggal lihat saja dulu berapa tangki dia untuk spraynya atau semprotnya atau konsumsi obatnya itu berapa tangki ya. Nah itu juga mempengaruhi. Tetapi yang saya amati karburator potong rumput dengan karburator membran atau jenis TU26 itu lebih boros karburator potong rumput untuk seirit-iritnya setelan. Wes itu saja ya. Nah, apakah bisa langsung PNP Mas untuk proses pemasangan karburator potong rumput seperti ini ke jenis ini? Nah, tentunya tidak ya teman-teman. Tentunya tidak. Kita harus membelikan manifold ya. Manifoldnya bukan manifold potong rumput ya. Manifold bukan manifold potong rumput, tetapi manifold khusus yang lubang bautnya itu sudah disesuaikan dengan lubangnya di sini ya, lubang ininya yang ada di mesinnya atau yang ada di bloknya. Nah, kalau pakai karburator, kalau pakai manifold potong rumput apa bisa? Bisa ya teman-teman, bisa kalau dipaksa. Tetapi di bagian sininya ya, bagian ini anggap saja manifold, di bagian lubang manifoldnya itu harus dikepras atau disobek ya istilahnya untuk memperlebar jaraknya. Karena sejatinya jaraknya itu lebih lebar karburator TU26 ini daripada karburator potong rumput ya. Jadi itu gambarnya. Di video sebelumnya saya sudah aplikasikan ya teman-teman. Saya sudah aplikasikan. Kalau enggak punya mesin saya itu ya masih di bawah orang. Sayang sekali ya karena saya juga punya mesin itu sendiri yang saya aplikasikan dengan manifold potong rumput. Tapi belinya ada kok ya. Karburator potong rumput itu yang udah PNP dengan mesin spray atau jenisnya mesin TU26 itu ada ya, ada kok. Nanti saya cantumkan saja di link bawah ya, atau di tag produknya itu teman-teman bisa beli di situ. Oke, kemudian apa lagi yang harus dirubah ya? Tentunya yang harus dirubah adalah dari ininya, oler gasnya ya. Oler gasnya itu kita harus tinggal sesuaikan saja terhadap jarum skepnya di dalam sini ya. Aduh, bensinnya netes ya. Nah ini kita tinggal atur saja untuk kabel gasnya ya, kita tinggal atur saja. Biasanya saya tidak mengganti kabel gasnya, tinggal potong saja untuk kulitannya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, apakah karburator seperti ini itu tidak bisa banjir? Bisa teman-teman ya, karburator seperti ini tuh bisa banjir. Nah, banjir itu pembuangannya itu ada di sini ya. Mana tadi? Oh ya, jadi bukan di sini ya. Di sini ini hanya untuk ngetapnya saja. Ketika ini lama nggak dipakai, kita tinggal tap saja ya supaya bensinnya itu tidak bergerak di dalam tampungan sini ya. Terus kalau banjir itu biasanya keluarnya itu lewat sini, lewat lubang skep, karena memang tidak ada untuk lubangnya ya. Lewat lubang skep keluar ya ke filter udara untuk banjirnya. Juga bisa masuk ke ruang bakar juga bisa. Terus apa lagi ya tentang kekurangannya ini ya? Kekurangannya udah ya, nggak ada ya, cuma itu saja kekurangannya. Agak lebih boros sedikit. Kemudian kalau banjir sama saja ya, keluar dan masuk ke mesin itu sama saja. Untuk kekurangannya cuma itu saja ya, saya rasa ya,
Cuma itu saja. Untuk kelebihannya, nah sekarang kita bahas kelebihannya ya. Kalau untuk kelebihannya, karburator TU26 itu lebih irit ya. Kebalikannya pokoknya, lebih irit, dan juga untuk suara mesinnya itu lebih halus. Nah, kalau kita peka, suara mesinnya itu lebih halus, dan pada saat langsam itu dia bisa langsam rendah ya, sampai RPM rendah itu dia bisa langsam teng 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 gitu ya, bisa stabil. Nah, ya bisa stabil. Kebalikannya kalau ini RPM-nya langsamnya dia agak digerungkan sedikit ya, yang penting obatnya itu nggak nyemprot langsung gitu aja wis. Nah, hanya itu saja untuk kekurangannya ini. Pokoknya kelebihannya ini kebalikan dari kekurangannya ini ya. Nah, terus kemudian yang jelas ini untuk kelebihannya lebih irit ya, dan juga RPM bisa halus. Nah, kalau yang karburator seperti ini atau karburator potong rumput itu kelebihannya dia lebih awet umurnya. Nah, kenapa ini saya ganti teman-teman ya? Kenapa ini saya ganti? Sebetulnya ini karburator ini nggak rusak, cuman kasusnya hanya banjir saja. Nah, kalau karburator ini banjir, itu kita bisa tinggal belikan untuk jarum ventilatornya saja ya teman-teman. Itu sudah bisa selesai masalah. Cuman karena di sini orangnya itu keburu-buru ya, keburu-buru sudah nggak telaten, wis lebih baik ganti satu set aja biar aman. Ya udah kita tinggal nuruti konsumen saja. Ya, kita kan lebih enak toh ya, ganti yang baru kemudian sudah jaminan awet ya, nggak banjir lagi. Itu saya lebih suka ya, daripada yang harus ngakal-ngakalin dan lain ceritanya. Sebetulnya karburator seperti ini itu kalau banjir kita tinggal belikan ventilatornya saja. Nah, itu lebih murah ya. Jadi dari dua jenis karburator seperti ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung teman-teman maunya itu pakai yang mana. Kalau mau awet ya beli karburatornya potong rumput ya, diaplikasikan ke mesin spray. Apakah bisa? Bisa, saya jamin bisa ya, karena sudah sering kali saya memasang ini ya. Karena di sini petaninya itu jos-jos teman-teman ya. Kalau nyemprot itu 20 tangki ke atas rata-rata di sini. Nah, seharusnya 20 ke atas itu sudah pakai sancin teman-teman ya. Di sana juga ada belakang sudah ada garapan sancin, itu ada 2 mesin ya. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.